Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salafun salihun atau orang-orang tua kita yang dahulu ini, para ulama-ulama kita yang saleh ini, mereka semua berlomba-lomba ngambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Dikatakan qadru qurbil insani minal habib SAW qadru mutaba'atihi lahu. Oh ma hadza ma'na. Kadar dekatnya seseorang itu dengan Nabi Muhammad SAW itu yaitu dengan kadar bagaimana orang tersebut mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maksudnya gimana? Mereka semua kalau memang cinta sama Nabi, pengen dekat sama Nabi, mereka pasti berusaha mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari hal yang mungkin paling ringan sekalipun. Bahkan Al-Imam Junaid, yaitu Sayyidut Taifah, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan at-turuqu ilallahi kulluha masdudatun. Jalan untuk sampai kepada Allah itu semuanya ketutup. Enggak ada yang bisa sampai kepada Allah illa ala man iqtafa athar Rasul, kecuali orang yang ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Ratib, beliau ini orang yang begitu cinta sama Nabi, sehari sholawatnya kurang banyak apalagi, zikirnya semua yang dikerjakan Nabi SAW beliau usahakan mengerjakan. Bahkan dikatakan sini qad amila bi jami'i sunanin nabawiyah, semua sunnah Nabi dikerjakan, walam yughadir minha syai'an, enggak ada satu pun yang ditinggalkan, hatta walaupun sampai rambut yang panjang, rambut Nabi kan pernah panjang sampai syahmatul udhun nih daun telinga sampai sini kalau nggak salah nih. Itu beliau pernah, atau gondrong lah kata kita. Apa sebabnya? Kamakan yaf'alu sallallahu alaihi wasallam pernah rambutnya panjang sampai situ. Fa inna akhiral amri lamma marada mardamati akhadha arba'ina yawman lam yahlik ra'sahu hatta tufiya. Sebab apa? Saking cintanya sama Nabi, semua sunnah dikerjakan kecuali rambut panjang itu doang yang belum. Sampai di akhir umur beliau 40 hari nggak cukur sehingga Allah panjangkan rambutnya sampai ke batas telinga. Akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan dapat sunnah rambut panjang. Ini Habib Abdullah Haddad. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah sunnah suamimu atau kekasihku Muhammad yang belum aku kerjakan?" Kata Sayyidatina Aisyah, sudah semua kecuali satu. Apa itu? Ngasih makan tuh orang buta di tengah pasar kota Madinah. Begitu Sayyidina Abu Bakar datang, ternyata yang dilihat orang buta dari Yahudi kalau nggak salah, apa Nasrani, pokoknya bukan Muslim. Dideketin sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau begitu mau disuapin, yang keluar dari mulut si orang buta tadi, pengemis tadi ini cacian untuk Nabi Muhammad SAW. Muhammad penyihir, Muhammad pendusta, Muhammad, wah banyak macam-macam cacian dari mulut Yahudi. Gal di hati Abu Bakar, ya Allah, ini sunnah kekasihmu ternyata seberat ini ngerjakannya. Kenapa Nabi setiap hari ngasih makan, dengan yang dikasih makan nyaci maki Nabi Muhammad SAW. Tapi karena cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi SAW, dikerjakan sunnah tersebut, dikasih makan. Begitu dikasih makan, dilepahin sama si pengemis. Gal kata Sayyidina Abu Bakar, loh kenapa? Kata si pengemis yang buta tadi bilang apa? Ini bukan yang biasa ngasih aku makan. Wah, kaget Sayyidina Abu Bakar. Kok bisa kamu tahu? Kata Sayyidina Abu Bakar. Gal biasanya dia itu ngasih aku makan, aku ini sudah tua, susah untuk ngunyah. Biasanya dia ngasih aku makan tuh di penyet-penyet dulu rotinya, dilembut-lembutkan, kadang dipapah pakai mulutnya, dia izin. Habis itu aku makan. Nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngerjakan sunnah yang belum beliau kerjakan dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Enggak, kata Sayyidina Abu Bakar, innahu Rasulullah, dia adalah Rasulullah yang sudah meninggal, yang dari tadi kamu caci maki setiap harinya. Innalillah, kata dia. Kata si pengemis ini, ya Rabbah, ya Tuhan, katanya, kalau gitu ishhad, saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu sunnahnya Nabi SAW, tidak ditinggalkan walaupun pahit untuk kita ngerjakan, karena pasti ada rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan juga di sini, imtana'a ba'dhum, para aulia Allah, para ulama salihun, mereka semua imtana'a an aklil bittih, enggak makan semangka.
Kenapa? Li'annahu lam yathbut indahu kaifiyatu aklihi anhu sallallahu. Karena waktu itu mereka belum mendapatkan hadis bagaimana caranya Nabi makan semangka. Bukan dalil boleh enggaknya, tapi caranya Nabi makan. Untuk hal kecil ya. Mereka nggak mau makan kecuali mereka sudah tahu, oh begini caranya Nabi Muhammad SAW makan. Begini caranya Nabi Muhammad SAW mengkonsumsi makan semangka. Wa in thabata aslu aklihi lahu. Kalau mereka dapat, mereka maksudnya dapat dalilnya, oh Nabi cara makannya begini, baru mereka mau makan. Ini keadaan orang soleh. Jadi kewajiban mereka sudah jangan ditanya. Mereka berlomba-lomba untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya melalui sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Seperti dikatakan tadi Al-Imam Junaid Baghdadi, semua jalan mau sampai kepada Allah itu bakal sirna kecuali orang mengikuti peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW bersabda, badadinu ghariban, agama ini datang itu buat orang-orang yang saat itu di jahiliyah, zaman jahiliyah itu aneh. Badadinu ghariban, awal-awal Nabi SAW menerima wahyu, mengajarkan Islam untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu dibilang orang aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan bakal kembali aneh lagi nanti di akhir zaman. Ini mulai kayak zaman kita sekarang nih. Orang pakai gamis sudah mulai aneh, pakai sarung mulai aneh, pakai peci mulai aneh, dianggap kolot. Makanya kita yang bisa menghidupkan sunnah Nabi, baik dari pakaian, makan, minum, keluar masuk rumah, keluar masuk kamar mandi, pakai sendal, lepas sendal, keluar masuk masjid, dan lain-lainnya daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk orang yang, apa kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang aneh tadi itu, orang-orang yang asing tadi. Saat apa? Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Saat orang-orang matikan sunnahnya Nabi Muhammad, mereka nggak mau ngerjakan sunnahnya Nabi Muhammad, kita mau. Masya Allah, ada yang pakai gamis, ada yang pakai peci, ada yang sudah mau pakai sorban. Pelan-pelan dia ikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dia bilang beruntung. Apa sebabnya? Dia beruntung pokoknya. Gak mungkin rugi orang yang ikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh orang tersebut telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan orang yang cinta kepadaku kelak akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi, orang yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.